Jalan-jalan kali ini saya ada di daerah Kabupaten Ciamis, tepatnya di Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih. Saya akan mengunjungi sebuah wisata sejarah yang bernama Situs Gandoang. Seperti apa Situs Gandoang? Yuk ikuti jalan-jalan saya kali ini. Halo kawan-kawan, sekarang kita lagi di Ciamis. Saya mau coba mengeksplor ke daerah Gandoang. Di sana katanya ada yang namanya situs peninggalan zaman purbakala dulu. Dusun Wanasigra, kawan. Oh, Desa Wanasigra. Ini di daerah Desa Wanasigra, Kabupaten Ciamis. Jadi di Situs Gandoang ini banyak sekali petilasan-petilasan zaman dulu ya, yang bernilai sejarah lah. Dan juga kabarnya juga ada salah satu habitatnya kera putih atau kera coklat, nggak tahu. Banyak kera katanya di sana. Nah, di sini kita bisa lihat kawan-kawan, sawah yang luar biasa luas ya. Sekarang juga lagi ada, mungkin masyarakat sedang memanen padi. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Jadi Situs Gandoang ini sekarang udah di tempat wisata juga. Di sini ada banyak warung-warung. Di belakang saya itu jalan masuk ya, cukup agak nanjak juga perjalanannya. Ada sekitar mungkin 25 tangga lah, tapi nggak terlalu curam. Nah, sekarang kita coba mau masuk ke gerbang situsnya. Katanya kita nggak boleh pakai alas kaki di sini. Ayo. Setelah melewati gerbang pertama di Situs Gandoang, nah semakin dalamnya lagi, kita ngikutin jalan lurus tadi, kita udah sampai langsung di Kabupaten Gandoang. Disinilah tempat situs berada. Nah, kadang-kadang orang nggak tahu kalau misalkan masuk ke sana itu harus tanpa alas kaki, kata orang-orang sini. Nah, coba kita lihat dulu, kita cek dulu, karena di dalam sepertinya ada kegiatan, mungkin kegiatan kebudayaan. Kita coba tanya-tanya seperti apa sejarah Situs Gandoang ini. Oke, lanjut terus. Bukan hanya tempat wisata sejarah saja loh, Situs Gandoang juga sering didatangi oleh banyak peziarah. Dan juga perlu diketahui, jika kita kebetulan kita bisa bertemu dengan sekawanan monyet atau kera, tentu kita harus berhati-hati agar tidak diganggu atau mengganggu mereka. Di sini juga ada aturan yang tertera di saung, dan ada juga informasi sejarah lengkap pada kode barcode yang disediakan. Oh ya, jangan lupa ya, untuk masuk ke area kabuyutan jangan sampai memakai alas kaki, karena itu adab yang menjadi aturan di sini. Nah, kebetulan di luar area kabuyutan ada yang sedang main panahan. Kesempatan, saya ikutan deh. Siapa tahu nanti bisa jadi juara panahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, hapunten yang ngawagel abi. Abi salah-salah pituin keneh paling dia di Sindangkasih rerehan. Karena saya dieu teh amang we hoyong ngobrol gitu. Margi di Sindangkasih ge abi terang Gandoang teh kumaha naon terangna teh kebon we gitu, sawah we kasih arioskeun mah cenah aya
situs Manawi gitu sejarah nanti kumaha hoyong uninga gitu Manawi tiasa di-sharekeun sareng naon teman-teman kayak di YouTube atau napi di Instagram supados ayana kabuyutan Gandoang teh biasa diuninga ku sadayana. Mangga Kang, ieu teh situs Gandoang teh kumaha naon gitu tah sa ieu na we sa akang uninga gitu. Hapuntenna ieu ngenalkeun kasadayana nepangkeun akang teh enten kuncina wasana Kang Lili gitu. Mudah-mudahan abis silaturahmi ka dieu teh tiasa masihan edukasi tentang sejarah aya di Kabupaten Ciamis khususnya Kecamatan Sinangkasih Desa Wanasigra. Mangga Kang. Abis panginten naon disebut Gandoang teh ieu mah nu katampi ku abi Gandoang teh dan juragan atau napi tokoh doang teh wungkul gitu. Janten di dieu teh nu dipenem di dieu teh seseueurna para tokoh. Janten ayana di lokasi Desa Wanasigra. Wanasigra sendiri punya arti nggak Kang? Wanasigra teh wana teh leuweung, sigra teh wana teh tempat, sigra teh nu tiba-tiba janten leuweung. Oh, kemudian dibuka deui ku Syekh Padamatang. Oh, Syekh Padamatang. Padamatang anu muka deui ieu wilayah nu tadina memang pemukiman janten tiba-tiba janten hutan dibuka deui. Ya kan seperti nu di dieu aya teras sharing seperti itu sadangan kanggo uma. Mun kapungkurna berarti ya dibuka untuk kebun mungkin ya, untuk sawah atau bagaimana gitu ya. Nah di sini sendiri tokoh-tokohnya itu siapa aja Kang? Selain dari Syekh Padamatang gitu yang panginten upami nu utami Syekh Padamatang terus kapalidiana nu ieu penerusna Kiai Mas Jasidin. Upami urang dieu mah ngelahna teh yang bodas. Gitu. Nimas Unti. Terus kapalidituna da aya deui kan urang dia kan aya nu nyebat Mbah Pariuk, aya Nini Centeng, Aki Centeng, kapalidituna yang salam seueur lah. Aing nu uninga di Palidia mah semantawis eta. Mohon. Upami pemakaman mah seueur mung nu uninga namana eta gitu. Oh, nu uninga namina eta. Berarti tokoh yang paling dikenal oleh masyarakat itu Syekh Padamatang sama Eyang Bodas. Sama Eyang Bodas. Berarti dua itu ya tokohnya ya. Kalau boleh tanya, Eyang Bodas sendiri memiliki apa istilahnya? Memiliki garis keturunan dengan kerajaan Galuh atau Pajajaran atau bagaimana? Karena di sini kan wilayah Ciamis itu identik dengan Pajajaran ataupun Galuh Ciamis gitu. Memang kan garis keturunannya dari Adipati Panaikan. Adipati Panaikan Ciamis. Ya. Otomatis itu turunan Galuh. Turunan Galuh. Termasuk ini kan mertuanya Adipati Kusuma Diningrat. Gitu. Iya. Ini kan Nimas Unti sama Kiai Mas Jasidin punya putri Dewi Sursasih, Dewi Wanasigra ditikah ku Adipati Kusuma Diningrat. Sekarang kan makamnya ada di Jambansari. Di Jambansari Ciamis. Ya. Jadi istilahnya intinya bahwa situs Gandoang ini adalah pemakaman para tokoh-tokoh. Khususnya tokoh Galuh yang memiliki pengaruh di masyarakat pada waktu itu ya, mungkin tokoh agama ataupun misalkan tokoh masyarakat ya mungkin begitu ya. Kurang lebihnya begitu ya. Tapi ada nggak situs-situs misalkan ada batuan atau misalkan istilahnya kalau dalam bahasa berbakala itu apa ya? Kayak misalkan menhir atau batu-batu yang di ini ada situs-situs tertentu gitu yang menonjol gitu di sini. Pemidi dia mah sementawis dugi ka ayeuna teu acan menak teu acan menakan aya ya seperti yang disebut teh foto itu teh anu hilap deh
di Palih Lebak di sisi Citanduy. Batu, Pak. Lumpang. Batu numpang. Lumpang, ya. iya. Batu numpang. Ya, karena kan di sini kita lihat kan dari pas masuk itu sepertinya sudah dibuka untuk umum ya, wisata lah gitu. Wisata sejarah ataupun wisata alam lah. Di sini juga ada warung-warung ya Kang ya. Ini dibukanya mulai dieksplor oleh pemerintah desa setempat itu dari mulai kapan? Kalau 2014 lah. 2014 mulai dikenalkan atau mulai dibuka untuk umum ya. Untuk peziarah bisa tadi nanti ada videonya untuk peziarah bisa masuk dan di sini juga ada keunikan tersendiri. Keunikannya adalah apa betul kita kalau misalkan masuk ke wilayah atau ke area yang petilasan dari Syekh Padamatang dan yang Bodas itu kita harus membuka alas kaki ya Kang ya? Iya, itu sudah dari dulu. Adab ya mungkin ya, iya betul. Adab dari dulu. Iya. Kalau mau masuk alas kaki dibuka. Iya, itu mungkin juga ada korelasi karena dalam Islam sendiri kalau mau berziarah ke makam ke kuburan itu kita harus membuka alas kaki. Iya. Itu sebetulnya sudah ada antara Islam dengan sudah dekat dengan Sunda. Seperti itu. Sunda kan udah pengenalan Tuhan udah dari dulu gitu sebelum ada Islam. Sunda mah udah ada lah ya. Udah ada. Ya, salah satunya juga kan kita bisa lihat ikat Sunda itu memang berbeda dengan sorbannya Arab tapi sama-sama fungsinya. Iya. Seperti celana juga kan cingkrang isbal yang di atas mata kaki orang Sunda juga udah mengamalkan itu dari dulu ya Kang ya. Jadi sebetulnya kita juga harus memperkenalkan bahwa kebudayaan Sunda itu tidak berbenturan dengan ajaran agama Islam gitu. Ziarah kubur juga disunahkan oleh Rasulullah untuk mengingatkan kematian. Di sini hanya berbeda cara ataupun berbeda motif budayanya, tetapi pada esensinya sama. Betul Kang? Seperti itu. Akang hatur nuhun pisan. Informasinya jadi jelas di sini itu adalah situs Ganduang itu tadi juragan ya. Doang itu hungkul. Jadi situsnya berarti orang-orang tokoh-tokoh besar yang ada di daerah sekitaran Desa Wanasigra ataupun Sinangkasih yang dimakamkan di sini gitu. Jadi juragan doang hungkul. Jadi juragan hungkul kalau bahasa Indonya juragan doang. Gitu. Terima kasih Kang untuk wawancaranya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Alhamdulillah di sini kita masih bisa mencari mencari informasi-informasi yang memang kita butuhkan sebagai generasi pelanjut bahwa sejarah itu jangan ditiadakan karena kita dari sejarah akan belajar banyak gitu untuk di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitas bagi pengunjung sudah sangat lengkap. Ada musola, ada WC umum, dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Setelah kita lelah berkeliling tempat wisata ini, kita bisa juga beristirahat dan jajan karena di sini ada tempat warung yang memiliki spot ngopi yang mantap bro. Pokoknya nongkrong di sini mau bareng keluarga, mau bareng teman, mau bareng pacar sekalipun bisa jadi tempat pilihan healing yang tepat. Yuk datang ke sini, lestarikan kearifan lokal dan sejarah leluhur kita. Jajan di sini gak usah khawatir kebobolan, murah kok, harga sepadan dengan panorama alam yang disuguhkan. Jadi, kapan kalian kesini? Ditunggu ya.